Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, hadirat, mohon izin ya, udah beberapa kali ketemu, tapi saya ingin mengingatkan kembali, selain Ustadz saya pendekar silat ya. Jadi barusan dengan sedikit kesaktian saya hitung menjawab salamnya baru 60%. Saya mendoakan yang menjawab salam saya yang belum ke Mekah segera ke Mekah, yang sudah ke Mekah lagi. Mbak-mbak atau mas-mas yang masih belum punya jodoh, ini Ramadan ini semua dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini ada yang puasa ke-9, ada puasa ke-8. Semuanya benar, yang beda cuma harinya. Yang nggak benar kalau tahu Ramadan tapi nggak puasa. Ya, sebelum kita ngaji, mari kita baca sama satu hadis, kemudian kita amalkan ya. Setuju ya? Ya. Qala, ayo semuanya. Qala. Yang kencang. Qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Mari kita berbagi manfaat ya sebelum ngaji ya. Ya, karena saya melatih silat, semuanya stretching dulu begini biar gak ngantuk. Coba tangannya ke atas semua, handphonenya taruh dulu, stretching ke atas. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan, kanan kiri jangan sampai salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan, ayo yang di luar jangan main handphone, olahraga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang yang bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan kanan dari atas, tangan kiri dari bawah. Cari telunjuknya sendiri di belakang. Ketemu enggak? Jangan sombong nyari jarinya sendiri. Ketemu. Sekarang yang kanan di bawah. Ketemu enggak? Sekarang ikuti apa saya semuanya ya. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, semuanya hadap kanan. Hadap kanan. Ayo ikuti perintah Ustaz. Hadap kanan. Letakkan tangannya ke pundak temannya depannya. Kan tadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia. Oke, jempol dulu. Kasih energi di jempolnya sama kelima jarinya. Ayo tekan. Yang kencang, semangat. Ya, kalau ngaji Quran, ngaji hadis kan sudah tahu. Sekarang amal, ayo amal. Mumpung Ramadan ini berlipat-lipat tuh. Ya, tanya mana yang pegel, ya tunjukin. Yang pegel itu dalam Quran namanya buhul. Ya, jadi kalau di dalam surat Al-Falaq ada buhul, yang pegel itu buhul. Orang kena santet itu masuknya di situ kecil. Sekarang 10 jari, hujan rintik-rintik, yuk. 10 jari. Ada yang lapor istrinya, gua lagi bijit-bijitan nih mas. Ayo. Karate sekarang, karate. Dikarat sampai pinggang biar peredaran darahnya lancar. Saya nggak mau ngaji pada tidur. Sekarang takbiran. Allahu Akbar, Allah. Yang kencang, gitu. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lehernya sekarang, lehernya itu digini, ditelekam. Ini leher. Gini. Kita contohnya, contoh. Ayo lehernya. Ayo yang ikhlas. Bahwa ini bisa jadi jalan masuk surga, nyenengin orang. Sekarang tangannya begini, tepuk depannya, bos. Yang kencang, bos.
Maaf ya, kepalanya saya pegang. Sekarang pelipis pinggir ya. Belum udah minta izin. Ayo kapan lagi berbagi manfaat? Ayo mas, sudah minta izin sama umatnya Nabi Muhammad ahli surga semua kita. Baik, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dibalas kebaikan. Balik kanan. Balik kanan. Yang paling enak di tengah, yuk sekali lagi ya. Catatannya biar sempurna, diberi kebaikan juga memberi kebaikan. Lagi jempol, lagi jempol. Oh. Ayo yang mbak-mbak juga itu meskipun di ruangan yo. Ya, yang kayak itu nggak apa-apa, motret gitu loh, dipotret. 10 jari. 10 jari. Oh belum lama. Nanti habis ini ya mau ngaji kok. 10 jari. 10 jari yuk. 10 jari. Terus 10 jari. Ini kok masih jempol aja 10 jari. 10 jari ya, 10 jari. Karate. Sekarang karate. Nah, liputan langsung ya Indosiar ya. Ayo. Terus takbiran sekarang. Kapan itu berbagi manfaat? Leher, leher. Ayo. Lehernya bukan pundaknya kan udah leher. Leher itu di sini mas, bukan itu leher. Ditepuk lagi, cobanya. Ji, biar berangkat haji semua. Ji, maaf ya, palelo gue pegang. Ayo kepalanya sekarang, kan udah Betawi palelo. Baik, kalau membalas harus lebih baik daripada yang pertama. Ditambahin, dikelitikin pinggannya. Nah, baik, jangan sedih. Waktu kita terbatas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji, tadi sudah disebutkan dalam mengamalkan Islam itu menurut hadis riwayat hadis Jibril ya. Pokok agama Islam ada berapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Islam, iman, ihsan. Islam itu seluruh ibadah yang kelihatan. Syahadat mengucapkan dengan mulut, sholat digerakkan dengan tubuh dan mulut, zakat membawa harta minimal beras, zakat fitrah, puasa meninggalkan sesuatu yang kelihatan juga. Tadinya memasukkan makanan, kemudian berhenti memasukkan makanan. Haji berangkat dari Indonesia, datang ke Arafah, datang ke Mekah. Itu ibadah semuanya kelihatan. Maka dalam hal ini kita hanya boleh menghukumi orang lain itu dengan yang tampak. Begitu dia Islam, syahadat, ya sudah orang Islam. Dia nggak sholat, kita nggak boleh mengatakan dia kafir. Karena apa? Syahadat itu membuat dia Islam. Yang kedua, iman. Rukun iman ada 6. Tolong jangan lupa, jangan sampai nggak bisa nyebutin. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir. Jadi kalau ditanya rukun iman tidak boleh mikir. Kalau kita masih mikir, mohon maaf, harus berjuang, jangan sampai mikir. Jadi kalau ditanya rukun iman, urutannya 1 iman kepada 2, 3, 4, 5. Balik tadi, nggak boleh bolak-balik. Jadi kalau pakai cerita begini, Allah mengutus para malaikat menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Isi kitab cuma 2, berita kiamat, dan sambil nunggu kiamat kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Contoh takdir apa?
Ada nggak yang tadi mikir bahwa badan duhur ini mau dipijit temennya? Nggak ada, itu takdir. Nggak bisa direncanakan, yang direncanakan belum tentu terjadi, tapi rencana Allah pasti terjadi. Nah, yang ketiga yang harus kita berjuang, harus mampu mencapai derajatnya, namanya ihsan. Ihsan itu apa? Yang paling sederhana, beribadahlah kalian seolah-olah melihat Allah di depan kita. Jika belum, maka yakinlah Allah melihat kita. Jadi kalau ngomong kamera, ya, yang pertama ibadah yang terbaik itu kita yakin di depan ada kamera. Kalau belum mampu, kita tahu di belakang kita ada CCTV yang ngawasi, itu ya. Paling otak kita paling gampang. Baik, mari semuanya yang bawa handphone dibuka aplikasi Qur'annya atau ditulis di Google surat Yunus ayat 61. Surat ke-10 ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Kita baca bareng-bareng, maksudnya ini dalam rangka tadarus lumayan satu ayat ya. Keluarkan suaranya yang kencang. Saya bukan guru tafsir, jadi yang ngaji di depan saya benar semuanya. Surat ke-10 ayat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ayo keluarkan suaranya, jangan ragu-ragu. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma taslu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan ittufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqali darratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Wama tidaklah takunu ada fi sedih. Kalau terjemahan bebasnya, engkau Nabi Muhammad tidak berada dalam suatu urusan. Kalau kita berarti ayat ini turun untuk kita. Hei Rasidin, hei Muhammad, hei Ahmad, hei Susanto, siapa namamu? Engkau tidak ada berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran, tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun seberat zarah, baik di darat atau di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kecil dan lebih besar dari itu, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Harusnya Ramadan itu benar-benar ngantarin kita bisa dalam kondisi seperti ini. Ya, alhamdulillah dari rumah puasa, di kantor tetap puasa, pulang tetap puasa. Meskipun 1-2 ada yang hilang ya. Dari rumah puasa, di sini ikut gerakan, kaki kelihatan, kepala nggak kelihatan. Ya, 1-2 lah itu ya. Ya. Jadi yang ingin saya ingatkan ya, pertama itu ihsan itu apa? Tidak ada yang tidak disaksikan Allah. Termasuk saya mengingatkan dengan penuh kesadaran kami ya, perjuangkan kewajiban tuntas baru mengerjakan sunnah. Ini yang kantor tolong datang ke kantor, jangan langsung sholat duha. Ya kalau mau sholat duha perkirakan jangan sampai ganggu pekerjaan.
bekerja itu wajib, sholat duha sunnah. Jadi kalau mau ngambil sholat duha pas datang absen sholat duha silakan. Tapi kalau ada rentang waktu kerja 8 jam itu kualitasnya harus sesuai dengan standar minimal yang diharapkan. Ya, lebih baik tidak hatam Quran tapi pekerjaannya bagus selesai daripada ngejar hataman kemudian pekerjaannya terbengkalai. Ingat Rasulullah waktu zaman Rasulullah ada, Rasulullah puasa berapa kali selama hidupnya? Hanya 9 kali. Itu rata-rata setiap tahun beliau puasa ada perang Badar, perang Uhud, pembebasan kota Mekah di abad tahun ke-8 itu jalan dari Mekah ke Madinah dalam keadaan puasa. Maka tidak ada alasan untuk kita umat Nabi Muhammad di mana fasilitasnya ada AC, nyaman, kemudian gara-gara Ramadan produktivitasnya menurun. Itu ditulis sama DKM di sana. Nah, termasuk jangan terlalu soleh. Kadang-kadang kalau Ramadan menjadi sangat soleh, absen ke musola, sholat duha, habis itu baca Quran, kembali ke meja setengah 10, wah nggak sampai duhur, setengah 10, jam 10, jam setengah 12 persiapan, balik ke meja jam 2, jam 3 kurang seperempat atau setengah 3 malah persiapan asar, habis asar. Dalam peraturan ketenagakerjaan batas minimal orang bekerja selama seminggu berapa? 40 jam. 40 jam itu bukan angka kosong, harus diisi dengan sumber daya energi kita. Bukan perkataan saya, mungkin pernah dengar di medsos. Ya, saya mengikuti pendapat yang subhat, tapi kata Ustadz Khalid Basalamah, kalau ada orang telat sejam tanpa udzur, itu kalau gajinya utuh itu haram menurut beliau. Karena apa? Energi yang dikeluarkan tidak sebanyak yang dia terima. Padahal Qurannya mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, kamu menerima kebaikannya. Kalau kamu berbuat tidak baik, ya. Jadi saya pernah sampaikan juga ada seorang ulama besar sultan di dinasti atau khalifah Abbasiyah namanya Junaid al-Baghdadi. Beliau khalifah, tidak pernah sholat qobliyah duhur, tidak pernah sholat ba'diyah duhur. Kalau duhur beliau hanya sholat 4 rakaat, balik lagi ke singgasana. Ditanya, kenapa wahai khalifah? Bagaimana saya mau sholat sunnah sementara kewajiban saya melayani rakyat saya dan saya dibiayai oleh Baitul Mal. Malam hari baru beliau mengganti kekurangan-kekurangan itu karena di luar tugas. Baik, kita lanjutkan. Ihsan itu kemudian operasi ilmu untuk belajar ihsan. Kalau yang setuju ada namanya istilahnya ilmu tasawuf. Ada yang mengatakan ini bid'ah, oke. Selain tasawuf disebut dengan tazkiyatun nufus, ilmu mensucikan jiwa. Dalam pandangan ihsan, ibadah itu adalah sarana untuk mensucikan jiwa. Sholat untuk mensucikan jiwa, zakat untuk mensucikan jiwa. Zakat itu apa? Melepaskan keterikatan terhadap harta. Puasa melepaskan keterikatan kepada makanan, bahwa yang membuat kita hidup itu adalah Allah, bukan makanan. Haji melepaskan semua yang kita punya, baju aja suruh lepas, ganti dengan 2 lembar. Nah, kemudian ya, untuk mencapai derajat ihsan itu, ya, ulama-ulama mengatakan kita harus punya 10 sifat. Hari ini tidak kita bahas semua, tapi pertama minimal kita checklist. Yang pertama, tobat. 2, takut, bahasa Arabnya khauf. Nomor 3, ya, takut ini jadi satu dengan harap. Jadi khauf dan roja, takut dan harap. Kemudian zuhud. Zuhud itu apa? Tidak terikat terhadap
apa yang Allah titipkan. Punya handphone di mana? Di casing atau di luar badan. Kalau punya sandal letaknya di mana? Di kaki. Kalau punya mobil, di garasi, di jalan. Ya, harta itu tidak dimasukkan ke dalam hati, namanya zuhud. Zuhud itu identik dengan orang yang punya tapi tidak terikat di dalam hati, namanya zuhud. Kalau nggak mikirin, kalau nggak mikir karena nggak punya, namanya apa? Miskin. Jadi tipis ya. Soalnya nggak mikirin mobil kok, iya nggak punya. Kalau punya nggak mikirin, namanya zuhud. Saya nggak pernah mikir tanah luas-luasan, lah iya nggak punya. Kalau lagi sholat mikirin mobil, itu belum zuhud. Berikutnya apa? Sabar. Apalagi syukur. Karena Nabi Muhammad judulnya udah 10, tak sebutkan 10, nggak tahu nih cukupnya jam berapa. Udah habis belum waktunya? Kan ada waktu tidur kan habis setelah ngaji. Sebelum balik ya takut saya mengganggu tidur ya. Malah sebagian udah ada DP dulu misalnya. Ya nggak apa-apa. Tenang. Hebatnya majelis ilmu itu begitu, mau khusyuk, nggak khusyuk, semua dapat barokah. Bahkan ngintip aja dapat barokah. Jadi ada ngaji, itu ada catatan. Serius. Kalau nggak cocokan nanti di akhirat. Bener kata Pak Ustadz gitu. Tapi yang tadi mijatnya sungguh-sungguh memperhatikan, ya tetap aja ribetnya berbeda. Kita lanjutkan ya, kita sebutkan dulu: tobat, takut, harap, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, apalagi tawakal. Yang nomor 8 mahabbah, nomor 9 ridho, yang paling puncak dzikrul maut. Hari ini kita mau bahas apa kira-kira? Silakan usul. Kalau udah merasa cukup, ya udah cukup, yang penting tahu aja gitu. Ikhlas. Oke. Seringkali kita mengatakan begini, susah sekali Ustaz ikhlas itu. Ya, saya bilang ya, rata-rata orang memahami ikhlas itu sangat susah. Padahal yang namanya ikhlas itu yang paling mudah. Kenapa? Ikhlas itu mencari muka ke satu muka, yaitu Allah Subhanahu. Yang mustahil itu justru apa? Mencari muka ke banyak muka. Ya. Kita punya teman dua, yang satu senang pecel, yang satu senang somai. Kita mau nyenengin yang mana? Seumur-umur gak bisa. Karena begitu makan seleranya ini selalu pecel, ini selalu. Baik, kita lihat ya catatan apa itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Mempersembahkan segala yang kita lakukan semata-mata untuk mencari wajah Allah. Dalam surat Al-Bayyinah ada kalimat berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a ila akhir hadas. Apa lawannya ikhlas? Antagonisnya riya. Ikhlas itu apa? Di sini dikatakan niat atau maksud seseorang dalam melakukan segala ketaatan dan amal perbuatan semata-mata untuk taqarrub kepada Allah, menginginkan wajahnya dan negeri akhirat, bukan tujuan ataupun maksud lain seperti pamer di hadapan sesama manusia, menginginkan pujian orang, mengincar wibawa atau harta dan semacamnya. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal, ilmu ataupun ibadah tidak terima tanpa keikhlasan. Tadi kita sholat dulu karena apa? Karena Allah. Jadi mudah. Kapan kita tidak ikhlas? Kalau melakukan atau meninggalkan sesuatu karena makhluk. Ayo ngaji. Oh ngaji yang males. Paling ngomong begitu ngaji ya kan? Kalau nggak surga, neraka. Atau kenapa nggak ngaji? Ustadznya nggak lucu. Berarti tidak ngaji itu karena makhluk. Kenapa kamu? Jadi melakukan atau meninggalkan amal karena makhluk itu dia. Kenapa kamu nggak kesana? Nggak enak. Teman-temannya
Harusnya melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena pun meninggalkan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, ya, hanya milik Allah agama yang murni ini dari syirik. Kemudian disampaikan oleh para ulama, orang beramal itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, melakukan amalan karena takut hukuman. Ini ikhlas. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Takut masuk neraka, itu ikhlas. Karena yang nyiapin neraka siapa? Allah. Hakikatnya tidak takut kepada neraka, tapi takut kepada ancaman Allah. Yang kedua, melakukan amalan karena mengharap balasan. Kenapa kamu begini? Wah, gede kalau Ramadan itu. Kenapa kamu begini? Nah, kalau laki-laki ingin masuk surga. Kalau di surga ketemu siapa katanya Mas? Bidadari. Berapa biji? Berapa buah? Berapa orang? 70. Untung dikasihnya di akhirat. Gimana kalau tiap lebaran dicicil 3 gitu gimana? Siap nggak? Halo? Boleh Mas? Ya, 1 hari sebelum lebaran turun bidadari dari kahyangan kalau bahasa kampungnya, ya, langsung harus beliin 3 apartemen studio, 3 motor Scoopy, apa nggak musik? Karena bidadari nggak boleh belanja sendiri ke Indomaret, jadi pembalutnya harus kita yang beliin. Kira-kira siap nggak? Ya, karena bidadari sekali nyalon 800.000 untuk bidadari diturunkan di akhirat tanpa biaya, udah diurus oleh Allah langsung. Yang nomor 3, melakukan amalan karena menjalankan perintah dan mencari ridho. Inilah golongan yang paling sempurna dari semua ikhlas. Jadi kalau orang takut neraka itu ikhlas, orang ingin masuk surga ikhlas. Yang ketiga, terserah mau surga mau neraka, asal Allah nyuruh gua kerjakan. Contoh yang paling tidak ikhlas adalah siapa? Iblis. Diminta untuk sujud kepada Adam, dia tidak melihat siapa yang perintah, yang dilihat kenapa saya sesama makhluk sujud kepada Nabi Adam. Sama. Orang zakat itu udah yang nyuruh Allah. Karena apa? Orang-orang miskin yang berhak itu kadang-kadang kan malas, ya kan? Nunggu aja kan gitu. Terserah dia mau males mau apa, kata Allah 2,5% dari penghasilan kita sampaikan untuk yang berhak menerima. Ya. Ancamannya di antara adapun amalan yang dilakukan karena manusia dan demi mencari kedudukan di mata mereka adalah perbuatan riya yang diharamkan. Amalan seperti ini menggugurkan pahala, mengundang murka dan siksa Allah. Bahkan ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Termasuk kalau kita jadi imam nih, kalau sholat sendiri kira-kira cepat atau lambat? Ekspres. Kalau jadi imam, nah, kalau jadi imam dilamain itu mohon maaf, itu kurang ikhlas. Bahkan kalau kita baca kitab fikih, imam itu kalau bisa baca tasbih nggak boleh lebih dari 3 kali. Cuman kalau makmum sekarang kaget ya kalau imamnya itu jadi cepat gitu. Jadi kalau jadi imam itu makruh, ya memperlambat itu. Karena di belakangnya nggak tahu siapa. Ya, dalam hadis diterangkan, siapa mencari dunia dengan amalan akhirat, Allah memadamkan cahaya di wajahnya, menghapus nama baiknya dan mencatat namanya dalam buku catatan nama-nama penghuni neraka. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, melakukan amalan karena manusia adalah kesyirikan. Ini biasanya yang punya calon mertua ya, di dekat masjid ada. Karena di dekatnya ada mertua terus mertua pasti terkagum. Atau kalau lagi silaturahim ke tempat mertua bisa jadi imam, suratnya panjang-panjang. Begitu sholat di rumah, inna a'toina qulbuha itu. Jadi ingin dipuji oleh manusia.
Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, ikhlas adalah Allah menyelamatkan dari keduanya. Jadi kata Imam Fudail bin Iyad, bukan kata Nabi, kalau kita mempersembahkan atau niat amal itu karena makhluk, itu syirik. Meninggalkan amal karena makhluk, cukup ya? Dan jam 1 lebih malah ya. Lanjut 1 poin lagi atau sudah, Mas? Hah? Gimana? Oke, baik. Ya, jadi berjuang ya. Ada keterangan kalau tidak salah hadis. Oh, kita kalau riya itu nanti di akhirat suruh nyari pahala kepada itu. Misalkan ya, saya ke sini karena ingin dipanggil ustaz. Jadi karena ada semuanya yang manggil Ida, di dalam hati saya itu sama sekali nggak ada ikhlas ngaji ke sini. Maka nanti di akhirat, ya Allah, mana pahala saya ngaji tanggal 26? Ya itu minta pahala tuh sama orang-orang yang kamu ajak pijat-pijat itu. Mau kamu nyarinya ke sana gitu. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Baik ya. Sekarang kita lihat satu item lagi, yaitu khauf dan roja. Takut adalah pengetahuan hati akan keluhuran, keperkasaan, kerasnya hukuman, dan pedihnya siksa Allah. Jadi takut itu bayangin neraka, yang paling gampang begitu. Kalau kurang takut lagi, sesekali datang ke tukang las, lihat itu tukang las ya. Bagaimana kalau korek kita dilas? Kadang-kadang ada yang kurang-kurang yakin itu ya. Atau kalau ada yang motor gede lewat, berhenti di suatu tempat, salaman sama knalpot Harley Davidson, itu paling sederhana ya. Manfaat rasa takut adalah mencegah dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Rasa ini mencegah manusia melakukan segala kemaksiatan dan pelanggaran. Jadi kalau ada sesuatu yang mendorong kita untuk bermaksiat, langsung naudzubillah ditarik. Sudah punya istri, kemudian tiba-tiba ada pikiran ngeres, dibantu setan pengen berzina, langsung ingat, zina saya zina musuh, tidak diampuni oleh Allah kecuali saya dirajam ya. Dan yang kedua, roja. Harapan adalah baik sangka kepada Allah karena hati mengetahui luasnya rahmat Allah, besarnya cinta dan kasih sayang Allah. Manfaat dari harapan ini adalah mendorong untuk melakukan amal-amal soleh. Rasa ini menuntun seorang hamba untuk melakukan ketaatan dan amalan-amalan sesuai syariat. Maka ada ulama hari ini yang ahli tafsir mengatakan, kalau habis beramal tidak usah mikir diterima atau tidak. Syukur aja, alhamdulillah tadi ditakdirkan sholat, alhamdulillah ditakdirkan baca Quran. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rasa takut dan harapan adalah obat berbagai penyakit hati. Lihat konteksnya. Kalau kita lagi di tempat maksiat, yang lebih kita kedepankan takut. Kalau lagi di masjid, kalau lagi terpaksa ya dari Jakarta nggak ada tempat raweh kecuali ikut raweh aliran Blitar, gimana? 8 rakaatnya sudah, ya daripada nggak raweh, misalnya begitu. Tapi saya pernah ketemu salah satu imamnya, dosen di Malang, asal muasalnya itu tempat raweh untuk para Bromo Corah bahasa Jawanya. Di situ lokalisasi preman itu yang penting motor. Cuman sekarang keterusannya santri juga ikut ya. Udah urusan beliau sama Allah Ta'ala lah ya. Seperti merasa aman dari rencana Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Jadi penyakit kita itu apa? Yang pertama, merasa aman dari ancaman Allah. Yang kedua, sebaliknya, putus asa dengan rahmat Allah. Kedua penyakit hati ini termasuk di antara dosa besar. Dosa besar itu apa? Pertama, kalau kata Nasir dari Malaysia gitu, kalau mendengar neraka tidak takut, ya dahsyatnya. Kalau mendengar surga tidak tertarik. Ustaz dari dulu ngomong surga seluas langit bumi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau itu nggak usah ke surga, di Cimory juga ada kan gitu ya. Cimory sana Bogor, ambil makan mie bawahnya. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang rugi. Ya.
Kemudian ayat lain, wala tayasu min rauhitillah. Kemudian para ahli ma'rifat berkata, yang paling utama bagi orang istiqomah dalam agama adalah rasa takut, harapan dalam hatinya seimbang sehingga seperti dua sayap, harap takut bisa terbang. Adapun orang yang tidak istiqomah, yaitu orang yang menyepelekan perintah-perintah dan larangan Allah, lancang menerjang batasan-batasan kemaksiatan kepadanya, baginya lebih baik menguatkan rasa takut biar istiqomah. Ya, kalau kita masih selebor, maka banyakin rasa takut. Kecuali bagi orang yang mendekati kematian, menghadap kepada Allah dan pulang ke negeri akhirat. Nah ini kita kalau besok orang jangan nakut-nakutin. Wah kamu udah sakit begini, stroke, belum sholat, neraka pasti kamu. Tidak boleh begitu. Ya mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa ya. Meskipun kamu nggak pernah puasa, itu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, apabila kalian melihat seseorang mendekati kematian, sampaikan kabar gembira kepadanya agar ia bertemu Rabbnya dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Dan jika ia ditakdirkan panjang umur, maka takut-takutilah dia. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ingat, ibadah kita secara fisik ada di dalam rukun Islam, dilandasi dengan rukun iman. Buahnya adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Mulai dari setiap ibadah itu harus ikhlas. Ya, dalam melakukan sesuatu ingat ada surga, ada neraka. Kata berjalan di tengah-tengahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya diangkat lagi sebelum kita tutup. Letakkan ke pundak temannya sebelah kanan. Bos, tidur saja. Kalau ada kerjaan tolong segera balik ke meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja tidur lagi. Dari pagi